Selesai itu semua hadis Nabi SAW menjelaskan setelah sholat, Rasulullah SAW langsung berdiri. Memang beliau tidak pernah berdoa habis sholat lima waktu itu. Ini kan doa, dan ini dipesankan Rasulullah SAW kepada sahabat Mu'ad bin Jabal. Hadis ini ditakliki oleh Albani, hadis yang statusnya sahih. Sontoloyo. Yang beliau selalu kerjakan adalah zikir setelah sholat, dengan zikir sholat yang sudah masyhur, istighfar, kemudian baca Allahumma antas salam, sampai membaca ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, baca subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar 33 kali, sampai terakhir baca digenapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Selesai itu semua hadis Nabi SAW menjelaskan setelah sholat, Rasulullah SAW langsung berdiri. Memang beliau tidak pernah berdoa habis sholat lima waktu itu. Memang begitu. Bukan doanya yang jadi masalah, bukan. Karena Rasulullah tidak kerjakan, jadi kita tidak kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, ma'ba'd. Sik dulu Pak Dokter, semua hadis nggak ada yang menganjurkan untuk kita berdoa di setelah sholat fardu. Jenengan kalau mau berfatwa tentang hukum terus tidak tahu dalilnya, itu jangan bilang tidak ada, tapi jawab saja saya belum tahu dan saya akan memutolaah. Nah, ini lebih gentle, ini ya, lebih keren. Bukan kami yang mengatakan itu ada hadisnya. Ustadz Syafiq Riza Basalamah yang juga marganya sama seperti sampean, Basalamah, itu mengatakan ada hadis yang menganjurkan untuk kita berdoa di setelah sholat fardu. Selesai sholat, apakah berdoa atau berzikir? Ada sebuah hadis yang sahih yang mengatakan di antara waktu mustajab itu adalah fi duburi al-fara'id atau fi duburi as-salawat al-maktubah. Di duburnya, penghujungnya sholat wajib itu ada doa mustajab. Terjadi perbedaan pendapat, apakah di penghujung sholat sebelum salam atau selesai salam. Yang berpendapat bahwasanya itu sebelum salam. Pendapat kedua mengatakan ya selesai sholat memang. Jadi selesai kita berzikir, selesai kita astagfirullah 3 kali, Allahumma antas salam, terus baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kemudian baca ayat kursi, kemudian baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas, kemudian kita mau berdoa, silahkan. Kalau sampean kurang percaya dengan Ustadz Syafiq Riza Basalamah, ada dari ulama pembesar Wahabi. Dalam kitab Sahih wa Dhaif Sunan Tirmidzi ada sebuah hadis yang ditakliki, yang dikomentari oleh Syekh Albani, guru-gurunya para Wahabi, dengan status Hasan. Saya bacakan hadis ini dari sahabat Abi Umamah. Sahabat Abi Umamah ini pernah bertanya kepada Rasulullah. Qila, ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayud du'ai asma'u. Kapan doa itu paling didengar ya Rasulullah? Artinya lebih diistijabahi. Qala, Rasulullah menjawab, jauful lailil akhiri, yaitu di pertengahan malam yang akhir, waduburu sholawatil maktubati, dan setelah sholat fardu. Ini hadis ini dikomentari oleh Albani dengan status Hasan. Bukan hanya itu, dalam kitab At-Ta'liqatul Hisan, karyanya gurunya sampean Syekh Albani, beliau mengomentari hadis dari Mu'ad bin Jabal. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengambil tangannya Mu'ad bin Jabal lalu berkata, ya Mu'ad, inni wallahi la uhibbuka. Wahai Mu'ad, demi Allah, sesungguhnya diriku, Muhammad maksudnya, sangat mencintai dirimu. Kepada Mu'ad bin Jabal, artinya cinta kepada sesama muslim. Faqala Mu'ad, kemudian Mu'ad bin Jabal menjawab, bi abi wa ummi ya Rasulullah, demi ayah ibuku, orang tuaku ya Rasulullah, wa ana wallahi uhibbuka, dan begitu juga diriku mencintai jenengan.
Fakola, kemudian Rasulullah berkata lagi, usika ya Mu'adz, saya ingin berwasiat padamu wahai Mu'adz, la tada' fi duburi kulli sholatin, jangan sampai kamu meninggalkan di setelah sholat, antakula, untuk berkata, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini kan doa, dan ini dipesankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Hadis ini ditakliki oleh Albani, hadis yang statusnya sahih. Saran saya begini, kalau jenengan ditanya tentang sesuatu yang bukan bidangnya, saya tahu jenengan itu dokter lulusan Madinah. Tapi kalau misalnya bukan bidangnya, sampean perlu berhati-hati, apalagi kasus fikih. Bukannya sampean sendiri yang mengatakan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mencontohkan atau memerintahkan dengan waktu tertentu atau hitungan tertentu, maka jangan kita tinggalkan. Kalau ada penekanan waktu, tempat, dan jumlah, jangan dibantah. Anda pengikut Rasulullah atau bukan, gitu kan? Sekarang sudah ada bukti referensi hadis yang mengatakan bahwa doa setelah sholat maktubah itu nggak apa-apa.